Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat idealisme. Sebelum kita mulai, di filsafat idealisme ini kita akan membahas pengertian filsafat idealisme itu sendiri, macam-macam filsafat idealisme, siapakah tokoh-tokoh filsafat idealisme, dan implikasi idealisme terhadap pendidikan. Filsafat atau falsafat berasal dari bahasa Yunani. Kalimat ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, suka, dan kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Pengertian filsafat idealisme. Arti dari kata idealisme sendiri adalah suatu standar kesempurnaan, keunggulan, keindahan, dan kebaikan. Dapat juga diartikan sebagai objek tujuan sempurna dan hasrat untuk mencapai suatu keinginan. Dalam filsafat idealisme, doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya bisa difahami dengan ketergantungan pada jiwa dan spirit. Istilah ini diambil dari kata idea, yang berarti jiwa. Secara mudah, idealisme dapat diartikan sebagai cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok orang. Macam-macam filsafat idealisme. Idealisme subjektif. Idealisme ini menganggap manusia perseorangan sebagai produsen dari alam kenyataan. Roh manusia juga sakti menentukan jalannya proses kenyataan. Idealisme objektif. Idealisme ini menganggap roh manusia hanya sebagai satu bagian saja dari roh umum yang menggerakkan kenyataan ini. Selanjutnya ialah idealisme rasionalistis. Idealisme ini menganggap roh itu ialah akal, dan akal di sini maksudnya adalah pikiran. Dan idealisme etis. Idealisme ini menganggap bahwa roh di sini maksudnya akal praktis yang berlaku dalam penilaian etika. Tokoh-tokoh filsafat idealisme. 1. Plato. Ia lahir di Athena dengan nama asli Aristoteles. Ia belajar filsafat dari Socrates, Pythagoras, Herakleitos, dan Elia. Kedua, Fichte. Menurut Fichte, dasar realitas kemauan inilah thing in itself-nya manusia. Penampakan menurut pendapatnya adalah sesuatu yang ditanam roh absolut sebagai penampakan kemauannya. Tokoh selanjutnya ialah Hegel. Pusat filsafat Hegel ialah konsep Geist, roh spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Keempat, Pascal. Blaise Pascal lahir di Clermont-Ferrand, Prancis, 19 Juni 1623. Meninggal di Paris 19 Agustus 1662. Ayahnya bernama Etienne Pascal yang menjabat sebagai kepala pengadilan di Clermont ketika Blaise Pascal lahir. Tokoh-tokoh filsafat idealisme yang terakhir ialah Immanuel Kant. Immanuel Kant umumnya dianggap sebagai yang terbesar di antara para filsuf modern. Kant hidup di daerah Königsberg, Prusia Timur. Di luar itu, dia memiliki kehidupan akademis yang tidak berlangsung lama. Selanjutnya, implikasi idealisme terhadap pendidikan. Menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Mengingat bakat manusia berbeda-beda, maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Dengan demikian, jelaslah pula bahwa peranan pendidikan yang paling utama bagi manusia adalah membebaskan dan memperbaharui. Pembebasan dan pembaharuan itu akan membentuk manusia utuh, yakni manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa, mengantarkannya ke idea yang tinggi, yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang filsafat idealisme. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.